Shalom, selamat datang di channel Hasan Panjaitan. Teman-teman, channel ini saya buat untuk memberkati banyak orang. Kiranya melalui channel ini teman-teman dikuatkan imannya, semakin mengerti bahwa Yesus adalah Allah yang benar. Dia adalah Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi firman Tuhan dari Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Roma pasal 5 ayat yang ke-8 mengatakan seperti ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang dari semua agama percaya bahwa Allah itu Maha Penyayang dan Maha Pengasih, ya. Jadi Allah kita adalah Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Tidak ada satu agama pun di dunia ini yang menyangkal itu. Tetapi pertanyaannya, apa bukti kasih Allah? Nah, biasanya orang akan berkata bahwa ketika kita bisa hidup sekarang ini, bisa sehat, bisa bernafas, bisa ngobrol, itu adalah kasih Tuhan. Benar, itu adalah kasih Tuhan bagi kita, itu adalah bukti kasih Tuhan yang juga sangat besar buat kita. Tetapi keadaannya adalah kita sekarang sedang berdosa. Boleh kita menikmati kasih seperti udara yang segar, kesehatan, kekuatan, air, tanah, dan lain sebagainya kita nikmati sebagai kasih Allah. Tetapi karena kita orang berdosa, hukuman dosa adalah maut. Artinya kita tidak bisa bersama-sama kembali kepada Allah, atau kita akan dihukum selama-lamanya di dalam neraka. Semua agama juga tahu bahwa akibat dosa itu adalah neraka atau penghukuman yang daripada Tuhan. Tapi sekali lagi, Allah kita adalah Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Itu sebabnya kita bersyukur untuk hal ini. Allah kita sangat mengasihi kita. Dan karena Dia sangat mengasihi kita, seperti seorang bapa yang melihat anaknya sedang terancam hukuman maut, terancam hukuman neraka, sebagai Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Dia mau menolong menyelamatkan kita. Inilah hebatnya Allah kita, Allah yang diceritakan di dalam Alkitab. Dikatakan di sini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tadi sudah lewat kesehatan, lewat segala apa yang bisa kita nikmati di dunia ini ditunjukkan oleh Allah, tetapi kali ini khusus. Karena ingin Allah menyelamatkan kita, Allah ingin kita tidak dihukum karena dosa kita di dalam neraka. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib. Nah, peristiwa di kayu salib, Tuhan Yesus memikul dosa kita, itu adalah cara Allah menunjukkan betapa kasih-Nya kepada manusia. Dia rela menanggung dosa kita. Kenapa harus Dia yang turun? Kenapa Dia harus mengutus anaknya atau firman Allah untuk mati di kayu salib? Karena tidak ada satupun di dunia ini yang benar. Semua sejak dari Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, semua orang menjadi orang berdosa. Jadi tidak ada satu orang pun di dunia ini yang dapat menyelamatkan manusia. Maka untuk menyelamatkan manusia, Allah punya inisiatif. Dia satu-satunya pribadi yang tidak berdosa. Tapi Dia juga tidak bisa mati. Karena Dia adalah Allah. Maka Dia menjelma, mengambil rupa manusia. Dia menjadi Allah 100% dan memang menjadi manusia 100%. Itulah yang luar biasanya Tuhan kita. Ketika Dia datang menjadi manusia, Dia menyerahkan hidupnya. Dia menderita karena dosa-dosa kita. Dia menderita disalibkan karena dosa-dosa kita. Dia menanggungnya sebagai manusia. Dan kemudian Dia menyerahkan nyawanya. Dia berkuasa menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali. Dia mati di kayu salib dengan penderitaan yang luar biasa. Untuk apa? Untuk menggantikan saudara dan saya. Jadi Dia mati
bukan karena dia salah, tapi dia mati karena mau menyelamatkan saudara dan saya. Kemudian Tuhan Yesus pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia bangkit dengan tubuh yang baru. Dan dia kembali menjadi Allah yang luar biasa. Sekarang dia ada di surga dan dia ada di mana-mana, punya kuasa yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau Bapak Ibu mau diselamatkan, mau memperoleh hidup yang kekal, mau masuk surga, mau bertemu dengan Tuhan nanti di surga, sekarang waktunya. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Saudara akan diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita memperoleh hidup yang kekal. 1 Yohanes 1 ayat 7b mengatakan, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara dan saya disucikan daripada segala dosa. Karena kita disucikan daripada segala dosa, maka kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ketika kita percaya, ada Roh Kudus masuk ke dalam hidup kita, menyertai kita, menolong kita untuk menjadi berkat selama kita di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan di lain waktu.